Jadi ya mungkin karena situasinya memang sudah tidak terlalu kondusif hari ini gitu ya. Bagaimana seorang Aguan, seorang pengusaha bisa berani bicara seperti ini itu kan menunjukkan bahwa situasi Pak Jokowi memang sudah selemah itu. Jadi bahkan pihak pengusaha pun udah nggak takut gitu ya dengan Pak Jokowi. Selamat malam semuanya. Hari ini ada berita yang sangat-sangat mengejutkan yang mungkin sebelumnya kita tidak pernah berpikir bahwa cerita-cerita semacam ini akan muncul ke media. Tapi faktanya hari ini salah seorang anggota 9 Naga menurut keyakinan banyak orang, yakni Aguan atau Bos Agung Sedayu, itu kemudian menceritakan sisi-sisi asli terkait pembangunan di IKN. Karena Aguan ini memimpin proyek pembangunan di IKN dengan 12 orang pengusaha lainnya yang kemudian membuat konsorsium Nusantara dengan anggaran sekitar 20 triliun rupiah untuk ikut membangun IKN. Dan Aguan juga menceritakan terkait pembangunan Hotel Nusantara yang sangat kilat, yang sangat cepat sekali, yang ternyata proyek atau pembangunan ini itu dibiayai oleh mekanisme patungan. jadi mereka katanya dengan 12 orang lainnya, yakni salah satunya Aguan, itu patungan sekitar 50 miliar rupiah. Marwar Sirait juga ikut, makanya kemudian dalam beberapa kesempatan ketika mereka ke IKN ini kan juga ada Marwar Sirait di sekeliling mereka karena ikut patungan 50 miliar dengan para naga ini gitu. Dan itulah yang kemudian membuat Hotel Nusantara bisa cepat selesai karena ya mereka melaksanakan sistem patungan. Jadi kalau orang lain, kalau kita gitu ya, patungan paling 50.000 maksimal 500.000 lah patungan gitu ya. Ini kelompok para pengusaha top di Indonesia patungan 50 miliar per orang sampai kemudian terkumpul dana lebih dari 0,5 triliun untuk kemudian membangun Hotel Nusantara. Dan karena ini cepat sekali pembangunannya di IKN, kalau kita saksikan gitu ya, ini kan sangat luar biasa. Seolah-olah IKN ini bergerak sangat cepat sekali gitu. Ternyata di balik kecepatan pembangunan di IKN itu ada cerita-cerita yang sebelumnya kita tidak pernah tahu gitu. Karena ternyata para pengusaha ini termasuk anggota 9 Naga itu mereka berinvestasi di IKN itu karena katanya ini diperintah. Disuruh sama Pak Jokowi gitu ya. Diperintah. Jadi ini juga mereka melakukan investasi itu dalam rangka untuk menyelamatkan muka Pak Jokowi waktu itu yang menjadi Presiden Indonesia. Jadi mereka berinvestasi di sana itu bukan karena tertarik, bukan karena apa namanya melihat ada peluang, ini peluang yang sangat menguntungkan dan sebagainya, enggak gitu. Tapi karena diperintah. Bukan karena melihat potensi yang ada di situ. Tidak seperti klaim yang sebelumnya disampaikan oleh Pak Jokowi ketika menjadi presiden bahwa IKN ini sangat-sangat menggiurkan, menarik para investor-investor di Indonesia dan asing. Yang bilang kan sebelumnya diklaim bahwa wah investor sudah antri untuk naruh uangnya di IKN, ternyata bohong semua. Karena menurut Aguan, salah seorang yang berinvestasi di IKN yang kemudian diyakini oleh masyarakat Indonesia sebagai anggota 9 Naga, ini kemudian mengakui bahwa itu perintah. Jadi mereka berinvestasi itu kan karena disuruh gitu, supaya Pak Jokowi nggak malu waktu itu. Ya, karena kalau mereka nggak mau investasi, kalau mereka menggunakan SOP yang biasa atau normal gitu ya, untuk berinvestasi itu kan harus ada hitung-hitungannya gitu, maka mereka tidak akan berinvestasi di sana. Tapi karena diperintah, jadinya mereka mau gitu. Dan ini menjadi sesuai dengan cerita teman saya sebelumnya yang ya pengusaha top juga di Indonesia, tapi bukan Naga kayaknya gitu ya, masih di bawah Naga lah gitu ya, tapi ya top juga, triliunan rupiah asetnya gitu ya, yang bilang ke saya bahwa memang pengusaha-pengusaha itu ya disuruh untuk berinvestasi di sana, bukan karena mau gitu. Karena kalau mau, ya saya melihat bahwa itu nggak ada potensi atau peluang yang bisa kemudian menguntungkan dalam jangka pendek atau jangka panjang, kata teman saya ini gitu ya. Ya kalau saya nggak bisa disuruh, saya nggak bisa diperintah gitu. Saya nggak punya dosa. Ini teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Aranet TV. Teman-teman, dimana tadi kita telah lihat cuplikan video yang sangat begitu menarik. Jadi kita teruskan di sini teman-teman. Di sini kita lihat bagaimana komentar dan tanggapan dari para netizen tentang cuplikan video tadi. Di sini mereka memberikan suatu pernyataan di sini teman-teman. Dikatakan di sini betapa bodohnya rakyat Konoha karena memilih pembohong dan pemalsu dokumen jadi pemimpin. Jadi Jokowi kerja sama dengan antek-antek asing untuk menguasai Indonesia. Nah, bodohnya ditanggung rakyat, banyak enaknya bayaran untuk dirinya sendiri. Kemudian di sini, kalau awalnya saja sudah menipu, seterusnya akan terus menipu untuk menutupinya. Jadi tim sukses Jokowi berhasil telah menipu rakyat seluruh Indonesia. Akibatnya banyak orang-orang yang tidak berintegritas minta jatah agar diberi jabatan untuk mengelola NKRI ataupun Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, hanyalah orang yang bodoh percaya Jokowi punya ijazah.
Nah, kemudian di sini teman-teman, kalau Pak Jokowi tidak diadili akan merajalela kejahatan korupsi, pengkhianat negara akan jadi kebanggaan bagi orang yang mengikuti jejaknya si Jokowi. Kemudian di sini teman-teman, yang harus dihukum berat adalah Rektor UGM ataupun Rektor Universitas Gadjah Mada karena telah merusak nama bisik para lulusan UGM yang bersusah belajar hingga tamat. Nah, kemudian di sini teman-teman disampaikan manta koplak sudah banyak, barang bukti juga historis sudah nyata-nyata, terbukti masih aja ngeyel ngotot menggerakkan aparatur yang terbeli untuk memaksakan ijazahnya asli, kemungkinan terpapar embrio PKI lagi kurang apa. Nah, tangkap semua antek-antek dan ternak-ternak Mulyono termasuk penyidiknya juga harus ditangkap diperiksa karena urusan begini saja enggak beres, penyidiknya enggak netral bela Jokowi. Nah, kemudian di sini teman-teman diteruskan sampai kiamat tidak bakal muncul ijazah Jokowi. Jelas itu ijazahnya Hari Mulyono yang dipalsukan oleh Jokowi. Jadi biarlah Tuhan yang Maha Kuasa yang akan menghukumnya karena Tuhan pemilik alam semesta ini. Kemudian diteruskan di sini teman-teman, power of money. Power of money, duit haramnya mampu menangkal segalanya. Duit adalah segala untuk tutup mulut rektor, polisi, hakim, dan semua yang terlibat. Nah, inilah mega proyek dengan drama dia dan sandiwaranya Indonesia besok berakhirat dengan damai dan selamat terus bubar ganti drama lain. Kemudian di sini teman-teman, udah jelas foto di ijazah yang diakui Jokowi itu bukan foto Jokowi, tapi karena aparat hukum udah banyak oknum pesanannya, makanya never ending proses reward reward. Nah, kemudian di sini teman-teman, rakyat biasa langsung ditangkap, tapi kenapa Jokowi masih dibiarkan? Nah, seterusnya di sini teman-teman disampaikan Mulyono ini sepertinya ada penyakit hati yang ingin menjadi orang lain. Dia malu pada dirinya sendiri, mungkin karena wajahnya jelek atau latar belakangnya tidak jelas, jadi pengen jadi orang lain, salah satu gangguan psikologi. Kemudian di sini teman-teman, Jokowi merubah ijazahnya dari Hari Mulyono ataupun almarhum di Pasar Pramuka. Ini kejahatan besar Jokowi. Nggak perlu kuliah, nggak lulus sarjana, ngaku sarjana, najis, pembohongan publik. Kemudian di sini teman-teman, tangkap yang menghalang-halangi termasuk penyidik dan juga termu juga pengacaranya dan lain-lain yang terlibat membelah orang yang salah kok dibela harus ditangkap. Kemudian di sini mantap sekali pencerahannya dan gaungkan biar publik seluruh masyarakat Indonesia tercerahkan ya. Nah, sudah tahu kan bukan semua kan alomah segalanya wajib wal aklam. Kemudian di sini teman-teman, sabar dan berkah barokah Bapak Jokowi mantan Presiden Indonesia dan seluruh rakyat mulia pendukungnya. Seterusnya di sini teman-teman, PKI masih diangkat jadi Wantimapres oleh Mbah Bowo, negara makin hancur. Nah, kemudian di sini kata kuncinya siapa ya yang teriak-teriak hidup Jokowi, hidup Jokowi, hidup Jokowi. Sampai kiamat rakyat akan terus mengejar soal kebenaran ijazah Jokowi ini. Kemudian diteruskan di sini teman-teman, kecurangan akan terkusuk dan kebenaran akan menang. Semoga yang punya foto di ijazah muncul di publik, paling tidak anaknya. Nah, kemudian di sini, kalau memang benar ijazah itu bukan miliknya tapi dipalsukan, semoga engkau bukakan jalan kebenarannya ya Allah. Biar negara ini segera bisa tenang, damai kembali ya. Nah, selagi TNI dan Polri milik PKI berjajalah palsu, jangan harap negara aman kecuali rakyat harus bersatu melawan untuk mengambil alih bangsa. Nah, Jokowi bikin malu malah menjatuh martabat insinyur. Ayo gugat para insinyur Indonesia, jangan diam. Nah, kita lanjutkan di sini teman-teman. Saya percaya penuh dilihat waktu menjabat didengar sistem kebijakan, ternyata selalu sebaliknya, itulah ciri-ciri PKI. Nah, diteruskan di sini teman-teman. Jokowi kalau benar kabur itu Jokowi seorang pengecut, nggak bertanggung jawab atas kelakuannya. Tangkap Jokowi dan para termulnya yang mendukung atas kebohongan, ijeblos ke penjara. Kemudian di sini lagi diteruskan teman-teman oleh netizen. Mutar-mutar, bikin gula darah tinggi kuncinya satu karena selama ini penegakan hukum sudah cari marut.
Nah, tangkap pelaku yang punya ijazah palsu dan semua yang ikut menutupinya. Nah, kalau Prabowo tidak cepat bertindak, maka jelaslah sudah Prabowo antek Jokowi. Tanpa Jokowi, Prabowo tak mungkin jadi presiden. Diteruskan lagi di sini teman-teman, kasus ijazah Jokowi sangat mudah kalau saja pihak kepolisian bekerja profesional dan adil menegakkan hukum. Datang rumah Hari Mulyono, lakukan pemeriksaan dan penyitaan dokumen Hari Mulyono. Minta keterangan pada keluarga, anak dan saksi-saksi yang diduga mengetahui Hari Mulyono. Nah, kemudian dilanjutkan di sini teman-teman, meski hukum mengatakan yang menuduh, yang membuktikan ataupun hukum perdata, tapi hukum pidana bisa yang dituduh membuktikan sebaliknya, itu norma hukumnya. Tapi kalau Jokowi mengatakan lain, maka semua harus ikut karena dia raja dan nabi. Kemudian di sini teman-teman, kalau dari foto sudah beda dengan orangnya, apa itu benar? Berarti ijazah itu bermasalah ya. Istri Mulyono harus bersuara, kalau diam aja berarti dia juga bersengkokol dalam ijazah palsu. Nah, di sini teman-teman, jalan penyelesaian benar-benar menurut hukum ya. Jemput paksa saja Pak Jokowi dengan paksa menunjukkan ijazahnya yang dilaluinya asli bersama penyokong dan pembelanya. Jemput paksa supaya menunjukkan ijazahnya itu. Nah, kemudian di sini yang pernah ikut reuni UGM Jokowi yang ngaku teman kuliahnya, angkut aja sekalian, taruh tengah laut suruh beranak sendirinya, jangan dipenjara. Kemudian teman-teman di sini tunjukin integritasnya sebagai seorang negarawan biar masyarakat tak meragukan apa yang sedang terjadi sebenarnya. Kemudian di sini teman-teman, semua masalah ini yang bikin hukum adil hanya Prabowo yang bisa memutuskan. Bila Prabowo pura-pura dungu terus, yang semua hukum akan lemah. Polri kalah sama Prabowo bila Prabowo tegas. Nah, oke teman-teman, demikian saja dulu cuplikan video kali ini. NKRI harga mati.